Hai Libra, selamat datang di readingan timeless untukmu. Ini mungkin tidak akan resonate untuk semua Libra. Ambil aja yang bermanfaat untukmu ya. Energi utama kamu, life experience. Oke, ini adalah The Tower, tapi kalau di sini gambarnya jauh lebih bersahabat ya. Ya, akan ada perubahan yang penting, mungkin juga perubahan yang besar. Karir dan keuangan, Nine of Spring, dan Princess of Autumn. Oke. Untuk asmara, mari kita lihat. Asmara kamu Libra, ada King of Summer dan Nine of Winter. Oke. Energi utama kamu adalah life experience. Kalau di kartu tarot yang tradisional ini adalah The Tower ya. Tapi jangan takut dulu sama The Tower ya. Tower moment itu diperlukan untuk perubahan hidup yang lebih baik sebenarnya. Akan ada perubahan hidup yang penting ya. Akan ada perubahan penting yang datang di dalam hidupmu, dan ini membutuhkan kamu perlu melakukan beberapa tindakan. Jangan ragu-ragu untuk melakukan langkah-langkah atau pergi ke arah yang baru misalnya ya, melakukan suatu perubahan, melakukan sesuatu yang benar-benar lain dari apa yang pernah kamu lakukan sebelumnya. Intinya kamu melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan untuk perubahan hidup kamu sebenarnya, dan itu tidak apa-apa, dan itu mungkin akan membawa perubahan yang bagus malah ya. Menjalani kehidupan dengan berbeda ya, dengan cara pandang yang berbeda. Mungkin ini bukan hanya tentang sesuatu yang fisik ya, bukan perubahan fisik, tetapi lebih kepada perubahan batin kamu ya. Perubahan apa yang ada di dalam batin kamu, di dalam diri kamu. Mungkin cara pandang kamu terhadap kehidupan yang lebih baik, lebih berbeda ya. Mungkin akan ada suatu peristiwa yang memang membuka wawasan, membuka cara pandang kamu terhadap kehidupan kamu, dan itu sebenarnya malah membawa kesuksesan kamu di masa depan ya. Nih, Nine of Spring. Kamu telah bekerja keras, dan apa yang sudah kamu lakukan itu sesuatu yang menarik, yang impresif, yang mengesankan, dan itu layak ya, layak untuk dilindungi. Jadi di sini juga aku merasakan energi bahwa kamu itu harus melindungi apa yang penting di dalam hidup kamu ya. Apa yang penting dalam hidup kamu, milik kamu, semangat kamu, cara pandang kamu yang lebih positif ya. Pendapat kamu mungkin itu juga harus kamu lindungi ya. Mungkin ada orang-orang yang di dalam lingkungan pekerjaan kamu yang tidak suka dengan ide-ide kamu gitu ya. Tapi itu adalah suatu tantangan untuk kamu ya, karena itu penting buat kamu untuk kamu hidup dalam merasakan kehidupan konflik dengan orang lain, untuk bisa belajar bagaimana mengharmoniskan konflik ya. Jadi hidup itu bukan sesuatu yang selalu flat, sesuatu yang adem ayem aja ya. Kamu mungkin akan bertemu dengan orang-orang yang sangat menantang di sini ya, yang menantang ide-ide kamu, yang menentang ide-ide kamu,
menentang cara pandang kamu dan cara hidup kamu, mungkin dimana kamu itu harus bergerak atau harus melakukan sesuatu yang sangat benar-benar beda yang mungkin orang lain itu tidak suka, ya. But it's okay, nggak apa-apa, ya, karena ini hidupmu, ya kan. Jadi bebaskan diri kamu dari kungkungan, dari keharusan kamu untuk selalu menyenangkan orang lain, ya. Jadi hiduplah dengan pikiran kamu sendiri dan semangat kamu, ya, semangat dan optimismemu, ya, karena kamu sebenarnya kamu bekerja sangat keras untuk mewujudkan apapun itu impianmu, gitu. Dan jangan biarkan orang untuk menggagalkannya, bahkan dengan ya hanya komen. Mereka kok mungkin komen mereka itu seenaknya mereka, gitu ya, tetapi itu bisa membuat kamu down. Jangan pay attention atau jangan biarkan energi seperti itu membuat kamu low, ya. Karena ketika si tower moment ini datang, ya, datang the tower, datang suatu perubahan yang tiba-tiba, kamu mesti punya cadangan energi yang besar. Kamu mesti punya kekuatan batin untuk tidak terprovokasi dengan kondisi yang ada di luar. Tetap tenang, tetap yakin, ya, dengan apapun yang sudah kamu yakini selama ini, bahwa kamu bisa mengatasi itu, ya. Ya, ini jadi memang ada annoying challenges may pop up. Jadi memang ada orang-orang yang mungkin akan memberikan banyak tantangan dan itu cukup menyulitkan kamu, ya, menyusahkan kamu, gitu ya. Tetapi jangan khawatir. Di sini katakan, but don't worry, you get through them. Kamu akan melewati itu semua, ya. Kamu akan melewati itu semua. Jadi ini hanyalah suatu fase yang memang kamu harus hadapi. Untuk apa, ya? Kenapa ini judulnya life experience, ya? Untuk kamu bisa mempunyai banyak pengalaman hidup yang memperkaya, ya, memperkaya hidupmu. Princess of Autumn ini Page of Pentacles, tentang, kalau page biasanya ada unsur harus belajar, mempelajari sesuatu, ya. Dan ini juga tentang ada suatu kesempatan yang baik, ya, tentang karir, ya, mungkin karir dan pendidikan, ya. Ada yang dapat beasiswa, ada yang dapat promosi, oke. Dan ini meminta kamu untuk lebih banyak meningkatkan skill kamu, ya. Intinya karena di sini ada perubahan, ya, ada perubahan, dan kalau kamu bisa dengan tenang mengatasi perubahan ini, maka akan ada berkat akan ada anugerah juga ini, ya. Akan ada yang dapat beasiswa ataupun promosi jabatan, kesempatan untuk mengembangkan karir kamu, kesempatan untuk mengembangkan studi kamu, ya. Dan memang ini saatnya kamu belajar bukan hanya belajar di tempat di sekolah, ya, tetapi memang belajar ini penting untuk belajar tentang kehidupan, ya, untuk kamu bisa melewati saat-saat ini, ya. Karena untuk melewati saat-saat ini kamu benar-benar butuh cadangan energi, kamu butuh skill untuk bertahan hidup, ya. Kamu butuh kekuatan batin juga untuk bertahan dengan apapun yang terjadi, ya. Dan semua orang akan mengalami ini karena ini diperlukan untuk pengalaman hidup, ya. Semakin banyak pengalaman yang kita petik dan semakin banyak tantangan yang bisa kita taklukkan, kita akan jadi lebih dewasa dan juga lebih sukses, lebih makmur juga sebenarnya, ya. Oke. Untuk asmara ada King of Summer, King of Cups. Mungkin kamu dealing dengan orang Cancer, Scorpio, Pisces, ya. Oke.
Oke. Seseorang yang bisa dipercaya atau hubungan yang baik, hubungan yang bisa dipercaya. Oke. Tadi aku bilang ini diperlukan ya untuk merubah hidup menjadi lebih baik. Jadi mungkin kalau ada badai di masa lalu, di yang lalu-lalu, sebenarnya adalah untuk mendatangkan berkat-berkat ini, mendatangkan anugerah-anugerah ini, baik dalam keuangan, karir, studi, maupun dalam asmara ya, dimana bisa ketemu dengan orang yang lebih baik, bisa kalau relasi itu dengan orang yang lama ya, relasi atau hubungan itu dengan orang yang lama, maksudnya kamu nggak ganti orang ya, tapi ada suatu krisis di dalam hubungan kalian, maka krisis ini yang akan menguatkan dan membuat hubungan itu menjadi lebih berkualitas, menjadi lebih baik ya, menjadi lebih baik dan menjadi lebih menumbuhkan. Karena sebenarnya ini ketika terjadi tower moment, kalian tumbuh ya, kalian menjadi lebih baik gitu ya. Mungkin ada seseorang yang Cancer, Scorpio, Pisces ya, ada seseorang yang mungkin akan banyak memberikan nasihat atau bisa jadi teman curhat di kamu ya, bisa bantuin kamu, entah siapapun dia, teman, sahabat, ataupun seseorang. Kamu mungkin dia adalah seorang coach yang bisa membantu kamu untuk memberikan banyak wejangan, banyak nasihat untuk kamu mengatasi masa-masa ini. Oke. Intinya memang kamu membutuhkan motivasi, dan sekali lagi kamu mesti punya kekuatan batin dan cadangan energi yang cukup besar. Jadi fokus dan optimis dan berani ya, berani. Nine of Winter, ini Nine of Swords. Ketakutan dan kecemasan kamu itu tidak nyata ya, mungkin situasinya tidak seburuk ini juga gitu ya. Jadi sesuatu itu tergantung bagaimana kita melihatnya ya kan. Kalau memang dalam hubungan ada krisis ya, mungkin krisis itu diperlukan untuk menguatkan hubungan kamu dengan dia. Kalau akhirnya kamu dengan dia berpisah ya, dipisahkan, mungkin itu malah sesuatu yang baik supaya kamu bisa maju, bisa lebih berkembang, karena hubungan itu tidak bermanfaat untuk kamu lagi, seperti itu, dan juga tidak bermanfaat untuk dia mungkin ya, sehingga kalian akhirnya harus jalan sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya situasinya mungkin di depan kelihatan seperti bencana ya, tapi di belakangnya justru ada berkat-berkat, justru ada anugerah-anugerah yang datang. Jadi kecemasan dan ketakutan kamu itu tidak nyata ya. Jadi kamu harus fokus pada sesuatu yang lebih positif di sini, karena kecemasan dan ketakutan itu akan membesar ketika kamu kasih makan. Kasih makannya apa? Kasih makan dengan energi yang negatif. Kalau kamu fokus pada hal-hal yang negatif, kamu seperti ibaratnya membuat mereka itu semakin kuat, karena membuat mereka, kamu kasih makan ke mereka dengan energi yang negatif. Jadi kamu mesti menggantinya, men-switchnya ke energi yang lebih positif, pikiran dan perasaan yang lebih positif ya. Kecemasan atau ketakutan itu adalah sesuatu yang kita buat sendiri ya, kita buat sendiri, itu kita lah yang membuat. Artinya kalau kita yang buat, kita bisa hancurkan juga ya kan. Jadi jangan fokus pada ketakutan, jangan fokus pada kecemasan, karena everything will be okay, semua akan baik-baik saja ya, semuanya akan baik-baik saja teman-teman ya.
Your hard work is paying off. Nih, ya. Kerja keras kamu terbayar, ya. Nih, ya kan? Work hard. Kamu sudah bekerja keras dan akhirnya kamu karena kerja keras itu kamu membuat beberapa orang itu terkesan dengan prestasi kamu, maka kamu diberi hadiah, kamu diberi promosi, kamu diberi scholarship. Apa sih scholarship? Beasiswa, ya. Jadi ini energi Capricorn. Kalau saat ini kelihatannya memang kamu sedang dalam kondisi ini, ya. Tapi percayalah, ya. Usaha tak akan mengkhianati hasil, ya kan? Jadi kerja keras kamu nanti juga akan berbuah manis nih. Berbuah manis sebenarnya, ya. Tuhan itu Maha Adil. Kalau kita sudah menyelesaikan ujian, pasti akan ada berkatnya. Oh, wish upon a star. Kartu ini aku dapat kemarin untuk apa ya? Ada yang dapat kartu ini juga. Wish upon a star di sini, ya. Jangan ragu untuk meminta berkat, ya. Ini berkatnya sudah disediakan buat kamu, ya. Tapi kalau kamu tidak minta, ya, mungkin kadang-kadang orang itu merasa tidak layak untuk mendapatkan gitu, ya kan. Jadi mintalah gitu, mintalah maka kamu akan diberi. Enjoy the journey, nikmatilah perjalanan kamu. Wandering itu berkeliaran. Jadi ini adalah suatu ya, ini namanya, aku suka kenapa dia tidak disebut life the tower tapi lebih kepada life experience, ya. Jadi perubahan-perubahan dan krisis ini adalah untuk membuat kamu kaya akan pengalaman hidup, ya. Karena itu nikmatilah, itu adalah sebuah apa ya, fase-fase dalam kehidupan itu semua orang sebenarnya mengalami kok. Krisis-krisis ini semua orang itu akan mengalaminya. Jadi dinikmati aja. Ini juga sebuah seni ketika kita menikmati apapun yang terjadi di dalam hidup kita, entah itu situasi yang kelihatannya buruk sekalipun, tapi kalau cara pandang tetapi kalau cara pandang kita itu dibalik, ya, cara pandang kita bisa lebih positif, mungkin suatu yang kelihatannya bencana itu adalah berkat yang tersamar, ya kan. Wish upon a star. Jangan ada beberapa orang yang merasa tidak layak untuk mendapatkan berkat padahal udah disediakan. Jadi jangan ragu, jangan sungkan untuk meminta berkat atau anugerah, ya, karena sebenarnya alam sudah menyediakan, cuma kadang orang itu merasa nggak layak gitu, ya kan. So Tuhan itu Maha Kasih, Maha menyediakan. Kalau ada tantangan, ada krisis, pasti disediakan juga bonusnya, ya kan teman-teman. Oke, itu aja Libra. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Kalau kamu suka readingan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu, ya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.